Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi rafa'a bil 'ilmi unasan wa adalla bil jahli akhirin wa ja'ala 'ilmal fiqhi 'imadan li hadzal din wa usalli wa usallimu 'ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wat tabi'in, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat fardu dan jamaah majelis taklim masjid meninjau assalam yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai macam nikmat. Di antara nikmat itu adalah kita telah menunaikan ibadah salat fardu maghrib berjamaah, ibadah besar kita, ibadah utama umat Islam. Dan juga alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan, kesempatan kelonggaran waktu kita manfaatkan untuk taat ibadah kepada Allah. Itu pun juga merupakan anugerah Allah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan orang yang mengikut beliau sampai akhir zaman nanti. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Kitabus Shiyam, Ta'rifus Shaum. Kitab puasa, definisi puasa. Ini kita puasakan parak lagi. Kalau di kalender itu tanggal 13, berarti tanggal 12 itu bahari raya Betarawih. Betarawih isuknya tanggal 13 kita puasa sudah. Tanggal 13 April itu menurut kalender. Tetap menetapkan awal puasa itu adalah pemerintah yang memegang otoritas mengisbatkan, bukan menghabarkan, mengisbatkan, menetapkan awal Ramadan dan awal Syawal itu adalah pemerintah. Hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf. Ketetapan hakim, ketetapan pemerintah itu wajib diikuti, dan dengan ikut ketetapan pemerintah itu menghilangkan perbedaan. Tetapi pemerintahan yang dalam hal ini Kementerian Agama ada punya Badan Hisab Ru'yat Nasional, terdiri daripada para ahli di sana, ahli astronomi dan ahli falak, termasuk ahli fikih yang menetapkan awal Ramadan. Jadi Menteri Agama tuh cuma membacakan aja, bukan Menteri Agama yang pintar. Ya kan ada juga kan Menteri Agama berapa kali yang diganti yang kada tapi pintar kan, yang dulu di mana-mana itu. Jadi itu bukan kalau pangpian kada mau ikut ya Menteri Agamanya kada kakaruan, bujur Menteri Agamanya kada kakaruan, tapi yang kita ikut tuh adalah kolektif ya, dari beberapa orang yang soleh di situ menetapkan. Mau kada mau karena Menteri Agama yang memegang. Wallahu alam Menteri Agama yang sekarang ini kada tahu kita. Kada tahu. Kita kada bertuju lah Menteri Agama. Sebab sekarang ini sedikit aja bepandir ditangkap. Nah, sedikit aja bepandir ditangkap kita. Kalau berdiam juga berdosa juga kita. Jadi harus ada juga disampaikan.
Cuma kada ya sampai akannya. Jadi yang menetapkan itu pemerintah. Jadi ikuti aja pemerintah, selesai urusannya. Kada betaha tuh. Kemudian ta'rifus shaum, pengertian puasa lugatan, mutlaqul imsak, mutlak menahan. Wa qaulu ta'ala an sayyidatina Maryam inni nadartu lirrahmani shauman falan ukallimal yauma insiya. Inni nadartu, sauman di sini sauman menahan ya. Menahan sauman, puasa menahan artinya menahan. Wa minhu qaulu syair yasiful ma'rikah itu al asl syar'an, menurut syariat puasa tadi al imsaku an jami'il mufattirati min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi biniyatin makhsusah. Secara syara menahan diri daripada, minta maaf, makasih, daripada segala yang membatalkan, menahan diri daripada segala yang membatalkan, mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari dengan niat tertentu. Nah itu ngarannya puasa. Menahan diri dari segala yang membatalkan, mulai terbit fajar, mulai besokan sampai tenggelam matahari maghrib, itu ngarannya puasa. Al aslu fihi, dasarnya qaulu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Waktu fardhihi, waktu dipardukannya puasa ini, furidho fis sanati saniyah minal hijrah fi syahri sya'bana. Dipardukan puasa ini pada tahun kedua Hijriah di bulan Sya'ban. Jadi puasa itu dipardukan pada tahun kedua hijrahnya Nabi pada bulan Sya'ban. Wa qad shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'a Ramadanat. Nabi sungguh telah puasa 9 tahun, 9 kali Ramadan Nabi sempat berpuasa. Jadi kalau orang bertakun, berapa tahun Nabi sempat berpuasa Ramadan? 9 tahun. Kullaha nawaqisu. Semuanya yang 9 tahun itu, semuanya yang 9 tahun itu nakis kurang, yaitu tis'atan wa isyrina yauman, 29 hari. Illa wahidan fakamilun, kecuali sebulan aja sempurna. Jadi Nabi yang 9 tahun bertemu Ramadan itu, 9 tahun bertemu Ramadan, nakis semuanya, arti nakis itu kurang. Ini kan bulan hijrah, tahun hijriah, tarikh Islam ini 29 dengan 30 bulannya, 29 dengan 30 harinya. Kalau hari Masehi 28 itu di Januari ya, kalau 28, 29, 30, 31. Kalau di Hijriah itu cuma 30 dengan 29. Kalau di Masehi yang begunduk ini Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, ya, September, Oktober, November, Desember.
Januari betunggul nih yang betunggul 31 tuh. Ya. Yang banu nih. Yang ada tunggulnya nih. Coba pegang tangan kanan. Januari. Nah, itu 31. Februari. Nah, itu kada 31 tuh. Januari, Februari itu 29 atau 28. 28-nya kan 4 tahun sekali aja. Anyar Maret 31, April 30. Buka aja. Mei 31, Juni 30, Juli 31. Seharusnya kan habis gundukan ke bawah lagi kalau, tapi gunung disambut Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Kayak itu tandanya. Nah, tapi kalau Hijriah 29 dengan 30. Nah, Nabi selama 9 tahun Nabi menemui Ramadan itu selalu 29 hari aja Ramadannya. Nakis ngarannya, jamaknya nawakis, artinya kurang hitungan harinya. Nabi berada selama Ramadan 9 kali itu berarti tahunnya tahun basitoh, tahun pendek. Kapan tahun pendek? Di bulan salah anunya lah. Salah, Nabi bukan 9 tahun di tahun pendek, 8 tahun di tahun pendek. Artinya selama 9 tahun Nabi menjumpai Ramadan selama 9 kali, semuanya itu kurang harinya 29 hari, kecuali setahun. Berarti 8 kali Nabi menjumpai 29 hari Ramadannya, hanya sekali menjumpai Ramadan itu sempurna 30 hari. Kayak itu. Syahrul Ramadan huwa syahrut tasi'. Bulan Ramadan ini bulan ke-9. Ya, kalau bulan ke-9. Bulan ke-9. Kalau Masehi September kalau bulan ke-9-nya. Kalau Hijriah Ramadan bulan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, ya. Jumadil Awal, Jumadil Akhir atau Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan 9. Ya kalau coba kita Ramadan bulan keberapa, coba kita Jumadil Awal bulan yang keberapa? Becari dulu kita. Tapi kalau bulan Masih lancar ya kalau, karena memang mulai halus pang di akan. Hendaknya bulan Hijriah hendaknya juga kita pahami. Kita gunakan juga. Sama juga untuk mahaul-haul mama abah ya kalau tanggal berapa sama meninggal, tanggal 7 Maret 2007. Itu bulan Hijriahnya berapa? Nah, pakai bulan Hijriahnya aja. Atau hendak dua-duanya, berarti 2 kali kan mahaulnya. Bapak juga bagus lagi. Jadi itu bulan ke-9 daripada tahun Arab. Wa huwa afdhalus syuhur. Bulan Ramadan itu bulan yang paling afdol di antara bulan yang lain. Wa summiya Ramadana, disebut dia bulan Ramadan qila li annahu indama wada'al arabu asma asy-syuhuri, bahwasanya karena ketika orang Arab meletakkan menamakan nama-nama bulan, waqafa hadza syahr syiddatul har. Waktu orang Arab menetapkan nama-nama bulan, maka bulan ini persis selalu bersamaan pada saat panas yang sangat, ya, pada saat cuaca sangat panas pas Ramadan ini. Fasammuhu, lalu disebutlah Ramadana minar ramdai,
maka disebutlah mereka menyebut Ramadan daripada Romdoi. Romdoi apa artinya? Ay syiddatil harri, sangat panas artinya Ramadan. Syiddatil harri. Wa qila li'annahu yarmiduz dzunuba ay yahriquha. Ada mengatakan disebut Ramadan karena yarmiduz dzunuba, karena dia membakar dosa-dosa. Arti Ramadan membakar dosa-dosa. Dasar juga panglah orang di Ramadan ini banyak gawiannya yang baik-baik dilakukan. Fadilatus shaum, keistimewaan puasa. Al-ayatul hadisul katsira fi dzalika, ayat-ayat dan hadis-hadis banyak sekali tentang keutamaan puasa tadi. Wa minha qaulu ta'ala, di antara fadilah puasa tadi firman Allah, kulu washrabu hani'am bima aslabtum fil ayyamil khaliyah. Itu wa qauluhu, dan juga firman Allah, was-shaimina was-shaimati wal hafizina furujahum wal hafizati wadz-dzakirina Allah katsiran wadz-dzakirati a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Jadi orang yang berpuasa itu Allah Ta'ala siapkan ampunan dan pahala yang ganal, surga. Wa fil hadisil hadis qudsi, dalam hadis qudsi anillahi ta'ala annahu qala, daripada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah taala berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalihha, setiap kebaikan itu dengan 10 semisalnya. Artinya setiap kebaikan dibalas 10 kali. Ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali lipat. 10 sampai 700 kebaikan ketika kita berbuat kebaikan. Ujar Allah Ta'ala, illa siyama, kecuali puasa, fahuwali wa ana ajzibih, puasa itu adalah untukku, ampun aku, wa ana ajzibih, dan aku yang akan membalasnya, dan aku yang membalasnya. Rawahu Malik fil Muwatta wal Bukhari fis Shaum. Imam Malik dengan Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini, hadis sahih. Jadi ujar Allah Ta'ala, semuaan perbuatan itu dibalas 10 sampai 700, kecuali puasa. Kada kawa ikam mengukur saking besarnya keutamaan orang puasa. Namun perlu diketahui, orang beribadah di puasa ini bisa merusak ibadah puasa, langsung hancur ibadah puasa itu, ya, hancur langsung puasa kalau orang kada menjaga muntungnya, menyambati orang, meremehkan orang, itu dosa. Jadi puasanya kada batal, tapi pahalanya habis. Pahala puasanya habis. Itu yang biasa meruntuhkan pahala puasa tadi. Kada mengkodok, ini kan yang membatalkan secara fikih itu makan minum, ya kan? Nyambati orang kada batal secara fikihnya, tapi habis pahalanya. Bahkan ibarat orang bejualan tuh bangkrut, yang ada dosa. Memang puasanya kada batalnya, kada makan minum, tapi batal dengan ucapannya yang menggibah orang lain misalnya, itu habis. Itu sama seperti orang membangun bangunan di pagi hari, kemudian pas senja dibongkarnya pulang bangunan diruntuhnya kembali. Nah itu ibarat orang yang berpuasa seperti itu. Wa fil hadisi man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati amin. Barang siapa berpuasa di jalan Allah, satu hari inya berpuasa di jalan Allah, maka Allah Ta'ala jauhkan
dari orang yang berpuasa itu akan neraka jahanam perjalanan 100 tahun. Bayangkan perjalanan 100 tahun dijauhkan dari api neraka. Inya berpuasa 1 hari. Wa fil hadisi aidon, dalam hadis juga, lis-shaimi farhatani, bagi orang puasa itu 2 kegembiraan. Idza aftara fariha wa idza laqiyallaha fariha bisaumihi. Apabila inya berbuka inya gembira, yang kedua apabila dia ketemu Allah dia gembira dengan pahala puasanya. 2 kegembiraan. Wa fil hadisi kadzalik, hadis itu juga, somtu shaim tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'a mustajabun wa amaluhu mudha'afun. Diamnya orang puasa dapat pahala tasbih. Guringnya orang puasa itu ibadah, dapat pahala ibadah. Dan doanya orang yang berpuasa itu dikabulkan. Amalnya orang berpuasa digandakan. Kalau yang wajib digandakan 70, yang sunnah dicatat pahala wajib. Itu orang puasa di Ramadan. As-siyamu junnatun, puasa itu perisai atau telabang, hisnun wa hasinun minan nar, dan dia adalah benteng, dan hisnun hasinun, benteng yang kuat yang melindungi kita daripada api neraka. Berpuasa, nah, itu puasa. Ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. As-shaumu tarihi al-ahkamul arba'ah, al-wujubu wan nadabu wal karahah wal hurmah. Jadi ada wajib, ada sunat, ada makruh, dan ada haram. Wajibun wa yakunu dzalika fi sitti halat. Puasa itu dianggap jadi wajib pada 4 keadaan. Pertama, shaumu Ramadan. Memang ada dalilnya, puasa Ramadan itu wajib. Yang kedua, shaumul qada, mengqada puasa wajib. Pian bebinian, tahun kemarin masih ada hutang seminggu, hutang haid. Misalnya hanyar kawa bayar 3 hari. Sesudah isuk orang yang kada terbiasa puasa sunnah, kada menjadi amalannya puasa sunnah, dimakruhkan puasa esok ya kita. Tapi bagi orang yang hendak mengkodok puasanya, bebinian khususnya, masih bisa esok, masih ada waktu setengah bulan. Sebab kalau sampai nantinya, misalnya puasanya sisa 4 lagi, lalu sampai sampuk Ramadan tanggal 13 April, Ramadan sudah, masih terhutang 3 hari, maka tetap ditagih 3 hari setelah Ramadan kena. Hutang tuh masih, tapi dia kena penalti, bayar fidyah. Nah, ini perlu diketahui. Bagi wanita yang terlantar puasanya, kada tidak sempat dia mengkodok puasa Ramadannya di tahun yang lalu sampai tahun ini, berapa misalnya 3 hari tertinggal puasa Ramadannya, maka dia tetap wajib mengganti Ramadan yang 3 hari, ditambah bayar denda, atau kalau bahasa anunya ulun menyambat bayar denda pang, ngarannya bayar fidyah. Fidyahnya bayar 3 mud. 3 mud itu 6 on setengah atau 7 on. Berarti anggap 7 on 2 kilo. 2 kilo seon. Nukarepian 3 kilo baras. 3 kilo baras 11.000. 3.300. Kalau pian makan baras yang harum itu 25.000, ada kan baras di mall, itu aja makan pena nukar yang itu berarti 75.000, itu 3 kilo.
Kalau di bulan kemarin itu menyusui sebulanan, belum terbayar aja berarti 30 hari bayar, berarti 21 kilo 30 hari, anggap 30 hari 21 kilo bayar. Kemana membayarnya? Ke fakir miskin barasnya. Unjuk kemana? Unjuk ke fakir miskinnya langsung. Pian tahu aja yang mana orang fakir miskin, kasihkan fakir miskin. Itu diingat, berarti setelah Ramadan hanya digantinya sekalinya di Ramadan haid lagi, seminggu pulang haid jadi 10 hari. Sampai tahun depannya kawa dibayar 5 hari aja, berartinya 5 hari bayar fidyah. 5 hari bayar fidyah. 5 kali 6,5 kilo atau 7 on, bisa juga 7 on, berarti 3,5 kilo kalau 5 hari. Nah kayak itu, jadi setiap bebinian yang tertinggal, laki-laki kah bebinian, cuma yang rancakkan bebinian karena menyusui, karena hamil, karena haid. Kalau laki-laki datang mana kada puasa? Aneh, butuh haid. Mana ada butuh haid? Antik juga. Mengaramput, pengoler banar, dasar pengoler. Lakinya dasar pengoler. Terpaksa yon bini kan kejam juga sedikit. Tapi bini ini lain mbak anu lah, kada boleh kawan laki ini, orang 2 laki bini rame inya. 2 laki bini kawal bahari puasa jar pian kae supan anu bang, supan dengan kekanakan tetangga supan puasa ngalerinya bukan panggilan hati. Ayo ejar, aku puasa aja, aku puasa, cuma aku guring lah. Ayo jar bininya asal puasa aja guring, tapi jarnya mun aku guring kekanakan ribut karena batisku aja sedikit, aku guring terkait batisku sedikit aja buka aku. Jar bininya kayak apa itu, pokoknya aku buka. Kalau aku guring kekanakan buka-buka karena batisku aku buka guring kayaknya guring di muara lawang nyata kena sarwaluh bejarang. Sudah buka puasa seharian, alhamdulillah puasa lakinya seharian. Tulakai jam 11 berkopiah tulak ke masjid raya. Tulak ke masjid raya jam 11. Masjid raya kan pakai masker, pakai masker sana. Masjid raya udahan ampih masjid raya bermasker. Hilang sudah. Di Melbourne, Australia sudah kada lagi orang bano ini apalagi di masjid. Ente anu banar kelewatan banar sudah bermasker, sudah bermasker, ayo sudah bermasker. Cuma kalau sudah sembahyang buka kamu baca Fatihah tuh nah sayang. Lain orang tuh memang ada kasihan baharitan. Amun ikam yang sehat-sehat bapak umpatan kalau pindah dikenakan Tuhan bujur kalau dikenakan corona bujur. Yang orang kada garing juga tuh, ulangi yang garing-garing aja. Ya kembali. Tuh lakai si lakinya nih umpat sahur makan ayam gorengnya, ketujuh ayam goreng iwak nila, dimanjakan bininya wadai bakas malam tadi wadai dingin ja wadai bahumap itu kalau makannya banyak. Sahurnya aja 3 piring. Sahur 3 piring. Jam 11 tuh lakai ke masjid ujabinya alhamdulillah lakiku sadar banar sudah jar. Ke masjid sembahyang lagi jar. Kemana abahnya? Ke masjid raya jar. Ke masjid raya. Bujur juanya kada berdusta ke masjid raya. Ke masjid raya bukan sembahyang kada. Ke masjid raya. Di park masjid raya tuh banyak warung buka. Banyak warung buka. Bahimat inya makan lapar. Kalau tuh besukan kan biasa sarapan. Iwak patin makan. Mie yang dibanyakinya. Mie banyak. Sampai di sini nah. Habis zuhur
Bersantai berokoknya di warung, kan ada warung yang spesial membuka Ramadan. Sadar-sadarlah bubun warung, ingat-ingat. Coba rezeki itu, rezeki Allah Ta'ala menjamin. Sudah jangan nang kayak kegilaan dunia memfasilitasi orang bermaksiat, membuka warung di bulan Ramadan itu. Kecuali kamu warung di tengah hutan itu kan membantu orang yang lewat musafir. Amun di pasar sini peraya kalau kadusa kalau berbuka, cukup aja insya Allah digantikan Tuhan aja, digantikan Allah Ta'ala di hari lain. Tuh kalau kada salah ulun dengar Pak Haji Samad rumah makan Banjar tuh bulan puasa ulun takuni lagi, Pak Haji kalau pang pian tutup toko pesan-pesanan orang ku tutup jua jar semuanya, karena rezeki ada aja diganti Allah. Yang di sini jua nih napa itu ludruk tuh tutupnya bulan puasa, ludruk di situ puasa. Jangan puasa kemarin aja tuh hari Senin menjelang malam nisfu Sa'ban tutupnya karena anak nisfu Sa'ban, apalagi Ramadan. Insya Allah habis Ramadan datang yang biasanya ditutupi Allah Ta'ala, yang inya kada berjualan selama sebulanan Ramadan tuh. Behimat lakinya makan, masuk juhur sembahyang kada berokok aja di situ, berokok. Tuntung orang juhur bulik inya tuntung juhur, rupanya karena terlalu banyak makan parutnya takajut, muntah lakinya, muntah kasihannya abahnya jar bininya, kasihannya pian lah gara-gara ulun tapi kada babang ini wajib pang ka aejar, abahnya aejar ini wajib pang, jadi paksa pian biar dulu latihan pian sampai muntah-muntah. Belum melihat ke muntah lakinya, pas menunduk anak membersihkan muntah, takajut bininya malam tadi patin wadai apa, kenapa ada mie ini, mie mulai buka kemarin kada ada mie. Ujar bininya, pian nih makan kah jar mie, ada mie, maka malam tadi jar sahur kada ada mie. Ujar lakinya menjawab, nah begitulah ikam melihat kekuasaan Allah Ta'ala kalau hendak berlaku ke sini. Ya waduh, kisah Allah Ta'ala. Nah kayak itu jar Allah, takdir Tuhan berlaku kayak itu, kekuasaan Allah Ta'ala, artinya ajaibnya ada pang. Jadi puasa itu, jadi ingati mengkodok puasa yang kada sampat seharinya. Kalau sampuk Ramadan satu mut tuh 6 kilo setengah, 6 on setengah, kada sampai sekilo. Ayo kalau ada aja duitnya sekilo, lebihannya sedekahkan kayak itu. Berarti kalau 30 hari kada sampat membayar, masih hutang terus tuh, berarti 21 kilo tuh, 21 kilo. Kalau 7 kilo satu mut. Ulun pernah menghitung mutnya itu, waktu itu sekali itu aja ulun ada mutnya itu cuma kada sampat menimbang seorang orang. Ulun suruh semalam tuh coba kan baras timbang di ini satu mut nih nanti nih baras nih lah, sudah ulun ini pang timbang ke sana 7 on sekalinya, inya berjubung 7 on itu. 7 on kalau seharinya 7 on berarti 10 hari 7 kilo, 30 hari 21 kilo. Kalau perempuan yang tertinggal kada sampat mengganti puasanya. Kalau sampat aja berarti kada ada bayar fidyah. Kemudian puasa yang wajib itu ada 6. Puasa kafarah, kakafari zihar au qatlin au jima'i Ramadan. Bayar puasa kifarat zihar, kifarat membunuh, atau kifarat jima kumpul di bulan Ramadan. Yang keempat, puasa di haji wal umrah badalan anid zabhi fil fidyah. Puasa di haji dan umrah sebagai ganti daripada menyembelih pada fidyah. Jadi fidyahnya dengan menyembelih, inya kada kawa lalu diganti dengan puasa.
Yang keenam, puasa wajib itu as-shaumu fil istisqa. Idza amaral hakim. Puasa pada minta hujan kalau pemerintah menyuruh. Ujar pemerintah, ini kita negara, wilayah kita ini kota Samarinda misalnya, kada mau ulun mencontohkan kota Samarinda, kota Jokowi, di daerah Jokowi itu panas, menggantang, kemarau. Ujar Pak Jokowi, berhubung negara kita ini bagian rumah sidin panas menggantang, maka puasa kalian semua. Besok kita istisqa, berpuasa, maka wajib orang berpuasa itu menurut perintahnya pemerintah, karena hendak sembahyang minta hujan. Ada lagi puasa wajib shaumun nazar, puasa nazar, puasa benazar. Amun anakku lulus aku hendak berpuasa, amun anakku laki-laki aku berpuasa, amun anakku bebinian aku berpuasa, amun anakku ini putih aku berpuasa. Sebab anaknya 5 orang hirang berataan, jadi yang keenam hendakai putih, amun putih aku berpuasa sehari jar. Jadi dipesani orang kalau hendak putih anak itu separuh-separuh aja jar. Kalau usah sambung tuh kena cari kebeginian. Kemudian ada lagi, jadi 6 macam puasa wajib. Yang kedua, puasa yang sunnat, wawal aslu fihi wa yang kasimu ila salasati aqsamin. Puasa sunat yaitu asalnya di dalamnya dan terbagi kepada 3. Wa may yatakur bi takarruris sana ini kasumi yaumin arafata wa tasu'a wa asyura. Jadi berulang dengan perulangan tahun, sinin ya, bi takarruris sinin. Datangnya berulang-ulang, artinya setiap tahun. Seperti puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura. Itu. Kemudian wal hadi asyara min Muharram, hari ke-11 daripada Muharram, wasitta min Syawal, 6 puasa 6 hari bulan Syawal, wal asyuril hurum, bulan-bulan yang diharamkan, yang disucikan, wal ashri awal min Zulhijjah, 10 awal daripada bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9 Zulhijjah, wa ghairi zalika, itu setiap tahun sunat puasa. Ada lagi ma yutakarraru bi takarruri syuhur, ada yang datang setiap bulan, seperti ka'ayyamil bid, tanggal sunat setiap bulan, tanggal 13, 14, tanggal 15 itu puasa, termasuk nisfu Sya'ban, itu secara umum. Kemudian wal ayyamis sud wa ya yaum, hari hitam itu di penghujung 28, 29, 30, sunat di akhir bulan. Nah, jadi 2 macam puasa sunat. Ada lagi ma yatakarraru bi takarruri al-asabi', ada yang seminggu sekali, seperti puasa Senin dan Kamis. Wa afdalus siyamin nafli, puasa yang paling afdal saumu yaumin wa iftaru yaumin, puasa sehari buka sehari, puasa Nabi Daud. Itu wa huwa saumu Sayyidina Dawud alaihissalam. Jadi itu paling afdol, paling banyak pahalanya, puasa sehari buka sehari, puasa sehari buka sehari. Karena apa? Karena itu terbanyak puasanya, gawiannya terbanyak. Kemudian makruh puasa itu, makruh puasa ifradu yaumil Jumu'ah, menunggalakan sembahyang puasa Jumat aja, atau Sabtu aja, atau Ahad aja. Wa shaumud dahar, dan puasa setahunan. Liman yakhafud darara, bagi orang yang dikhawatirkan akan ada bahaya, au fawata haqqi mandubin. Jadi ada makruh. Jadi makruh puasa Jumat, tetapi kalau digandeng dengan Kamis kada apa-apa kalau digandeng dengan hari sebelumnya.
Saya kira ini dulu, karena kita sambung lagi pada pertemuan malam Selasa depan. Kelihatannya masjid meninjau untuk Ramadan, kegiatan Ramadan, berhubungan dengan Ramadan, artinya sampai Ramadan majelis ada terus ya. Jangan gara-gara Ramadan ini bulan penuh mubarakah, karena Ramadan diperaikan majelis kada ya, karena menghadapi Ramadan ya, diperaikan sungsung karena alasan Ramadan kada. Seharusnya justru dengan ada Ramadan ini justru majelis digiatkan lagi ya, bulan Ramadan. Nah, kalau masjid meninjau itu setiap subuh selama Ramadan itu ada terus pengajian, mengganti di bulan-bulan selain Ramadan majelis taklim yang habis maghrib. Kadang-kadang kalau habis Ramadan sempit waktunya orang nak sembahyang tarawih. Nah, lalu diganti ke jadwalnya ke waktu subuh. Inilah yang dapat ulun sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minta ampun, minta ridha. Hadanallahu ikum jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afani kirim, wa'afani rahman, wa'afani arhamar rahim. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.